Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Korban jiwa saat demonstrasi di berbagai kota di Indonesia bertambah. Komnas HAM mencatat total ada 10 orang meninggal dalam rentetan demo sejak 25 Agustus lalu. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, prihatin atas dampak demonstrasi yang meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Kericuan pecah di beberapa wilayah, tercatat setidaknya ada 10 korban tewas dalam demo di berbagai kota. Selain itu, Saudara, Komnas HAM berjanji akan mengusut dan menyelidiki dugaan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap demonstran. Rangkaian demonstrasi di berbagai daerah pada tanggal 25 hingga 31 Agustus telah memakan korban baik dari warga biasa, mahasiswa maupun aparat pemerintah. 10 korban tewas dan ratusan luka-luka. Sejumlah peristiwa ini memunculkan dugaan tindak kekerasan aparat yang harus diusut tuntas. Adikku orang baik, Kak. Tidak pernah cari masalah, tidak pernah bikin keributan. Kenapa tiba-tiba kita semua dapat kabar yang tidak baik? Rusdam Diansyah, seorang pengemudi ojek online, diduga menjadi korban pengeroyokan massa saat berlangsungnya aksi demonstrasi menolak tunjangan DPR di Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, 30 Agustus lalu. Saat berada di lokasi, Rusdam diteriaki intel hingga diamuk massa. Korban diteriaki bilang ini intel. Jadi langsung dikerumuni sama massa, dikeroyok. Di Sleman, Yogyakarta, seorang mahasiswa Universitas Amikom, Reza Sendi Pratama, meninggal dunia usai mengikuti unjuk rasa di Mapolda DIY pada Minggu pagi. Ayah korban menyebut anaknya sempat dilarikan polisi ke Rumah Sakit Sarjito, namun nyawanya tak tertolong akibat menderita sejumlah luka di tubuhnya. Yang sini tuh aku tadi kan ikut mandi di sini tuh kayak apa gimana sini, terus sini tuh ada pijakan bekas kaki gede itu apa sepatu, terus ini ada sehatan, terus sama kepala sini agak bocor nggak salah, terus ini itu kayak putih kena gas air mata itu di sini, sama kaki sama tangan itu pada lecet. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Truno Yudo, mengklaim Polda DIY sudah menemui pihak keluarga, memeriksa sejumlah saksi dan berkonsolidasi dengan pihak-pihak yang berada di lokasi saat almarhum Reza ditemukan. Pak Kapolda DIY sudah melakukan kegiatan tindakan penyelidikan dan juga mendatangi orang tua korban, memberikan perkembangan apa yang langkah-langkah akan dilakukan. Tentu itu nanti akan disampaikan lebih lanjut. Namun demikian, proses itu sudah dilakukan penyelidikan oleh Polda. Termasuk beberapa hal lainnya, kita tentu melakukan konsolidasi dan kemudian melihat dari apa kejadian-kejadian ini dan kita tunggu perkembangannya secara utuh. Terbaru, Senin 1 September kemarin, seorang pelajar berusia 16 tahun asal Kabupaten Tangerang, Andika Lutfi Falah, meninggal dunia usai koma selama 3 hari dalam perawatan di rumah sakit. Diduga, Andika meninggal usai mendapat kekerasan di bagian kepala saat mengikuti aksi demo di Jakarta pada 28 Agustus lalu. Keluarga tidak tahu, tetapi memang sudah warning karena khawatir ada kegiatan ini, jadi memang keluarga sama sekali tidak mengetahui kalau berangkat ikut. Terkait benturan itu saya tidak tahu persis apakah memang dia posisinya jatuh dan bagaimana. Itu hasil medisnya juga disampaikan memang ada benturan, tapi pihak keluarga pun tidak tahu terkait itu. Jatuhnya korban jiwa dalam gelombang demonstrasi kini harus menjadi fokus polisi untuk membawa para pelaku diadili secara transparan dan akuntabel. Hal ini demi mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi Polri. Tim Liputan Kompas TV.
Lalu bagaimana memastikan Polri memproses dan mengadili pelaku baik yang di lapangan maupun para pengambil kebijakan di level komando? Kita bahas bersama dengan Ketua PBHI Julius Ibrani dan juga Penasihat Kapolri Pak Arianto Sutadi yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Saya ke Bang Julius dulu. 10 orang nih Bang ya, sekali lagi saya tekankan, ini 10 orang tewas dalam rentetan demo yang terjadi. Apa yang menjadi catatan Anda, terutama tindakan aparat sejauh ini? Ya, ini hal yang paling fundamental sekali ketika fungsi kepolisian yang namanya melakukan fungsi keamanan dalam negeri itu tidak didasari pada pendekatan hak asasi manusia. Jadi dia harus membedakan dahulu apakah kerumunan ini, apakah kelompok ini melakukan demonstrasi dalam konteks hak asasi manusia yang namanya the rights to peaceful assembly. Nah, ketika teman-teman mahasiswa ini, teman-teman penggiat kemanusiaan memang melakukan demonstrasi dengan damai, tidak ada pengerusakan, tidak menggunakan alat-alat yang dilarang dan segala macam, maka seketika pendekatan dari kepolisian itu harus menjaga mereka. Indikator sederhananya adalah memunggungi teman-teman yang sedang beraksi, bukan menghadapkan badannya, tidak menggunakan peralatan-peralatan seperti rantis, anti huru-hara dan yang lain segala macamnya. Jadi itu yang di lapangan kita lihat. Tapi dari tanggal 25, kemudian 26 dan 28 kemarin, memang kami melihat ada dinamika di lapangan. Ada beberapa kelompok di lapangan, ada memang kelompok intel dari beberapa instansi, dan kemudian ada kelompok yang memang kami lihat itu juga membawa alat-alat seperti batu, botol dan segala macam. Tetapi kelompok-kelompok mahasiswa dan masyarakat yang kemudian meninggal dunia ini berada pada kelompok yang peaceful assembly, yang penanganannya tidak boleh dipersamakan dengan mereka-mereka yang merusak dan merusuh. Nah, ini jadi menurut Anda penanganan polisi terhadap demo ini berlebihan? Ini yang ingin saya tanyakan juga ke Pak Arianto. Secara fundamental sudah salah, Yasir. Jadi ibaratnya ketika dia demonya adalah berbasis konsep hak asasi, dia dijagain. Ketika dia demonya rusuh, dia ditertibkan. Nah, ini demo damai, hak asasi, tetapi kemudian dia direpresi. Ini konsep yang salah. Itu yang pertama, Yasir. Yang kedua adalah kami juga melihat bahwa di sini ada kelemahan intelijen kita, intelijen kepolisian, untuk memilah-milah kelompok mana yang memang perusuh, yang membakar, merusak dan segala macam, yang merupakan intelijen dari negara juga, dan kelompok mana yang merupakan mahasiswa yang membela hak asasi manusia. Nah, dua titik kunci itu yang kemudian menyebabkan banyaknya teman-teman yang dipersamakan dengan para perusuh, ada yang dikriminalisasi, Del Pedro baru saja diumumkan. Kemudian juga ada yang terkena tindakan represi hingga luka-luka dan bahkan meninggal dunia. Gitu. Menarik tadi yang disampaikan oleh Bang Julius ya, ada kelemahan intelijen sehingga tidak bisa memilah-milah mana yang benar-benar murni pendemo, mana yang benar-benar ada oknum ataupun yang menghasut. Ini yang ingin saya tanyakan kepada Arianto, betul demikian? Tapi jangan dibahas dulu ya, kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda berikut ini. Sebelum itu kita akan kamparkan dulu informasi terkini. Ini adalah situasi terkini dari Polri yang melakukan patroli demi menjaga ketertiban wilayah, saudara. Kalau kita lihat memang patroli yang digelar ini tidak hanya hari ini, tapi beberapa hari yang lalu juga sudah dilakukan patroli, di mana Polri menggelar patroli di Jakarta dalam penguatan operasi keamanan dan ketertiban masyarakat pasca aksi perusakan yang dilakukan oleh demonstran. Ataupun maksud kami perusakan yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air, saudara. Operasi ini, saudara, dilakukan untuk menjamin rasa aman bagi masyarakat. Karena kalau kita lihat, Polri memang berkomitmen untuk menjaga situasi kondusif dan memahami keresahan dan kekhawatiran masyarakat. Diharapkan, saudara, dengan bertindak profesional dan sesuai prosedur hukum yang berlaku, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Patroli yang dilakukan ini, saudara, merupakan bentuk perlindungan untuk kedaulatan dan ketentraman masyarakat. Kami masih berbincang bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, tadi kalau kata Bang Julius itu sebenarnya salah satu pemicunya adalah tidak bisa menganalisa ini nih, mana yang merupakan provokator, mana yang benar-benar murni pendemo yang menyampaikan aspirasi secara baik. Betul demikian? Ya, saya tidak membantah itu ya. Karena itu sudut pandangnya kan dari Pak Julius yang melihat secara teoritis. Saya hanya ingin menerangkan secara
pengalaman saya dalam penanganan demo di lapangan. Secara teori ya, sejak tahun 98 dengan adanya itu penyampaian pendapat di muka umum itu, polisi itu sekarang dalam mengamankan demo itu di lapangan selalu berhadapan dengan 4 kelompok paling tidak. Kelompok pertama adalah pendemo yang murni, itu di mana polisi menghadapi kelompok itu harus melakukan perlindungan dan pengamanan sampai terakhir dia. Makanya ketika mereka akan mengadakan unjuk rasa pun mereka hanya bunyinya cuma memberitahu, bukan minta izin ya. Memberitahu itu maksudnya supaya polisi bisa menyiapkan pasukan berapa yang untuk mengamankan mereka. Tetapi kenyataannya di lapangan itu setiap ada unjuk rasa pasti ada kelompok yang lain juga. Yang kedua adalah kelompok penggembira yang melihat, ikut-ikut dan sebagainya. Tapi itu yang baik. Di situ juga polisi kewajibannya juga harus melindungi ya. Nah, kemudian yang ketiga ini yang paling berbahaya dan itu paling sering terjadi di setiap unjuk rasa yang masif ya itu pasti dimasuki oleh para perusuh, kelompok perusuh. Kelompok perusuh itu tuh memancing aparat untuk marah, kemudian melanggar sehingga nanti akhirnya terjadi kekacauan dan disitulah akhirnya mengakibatkan tindakan anarkis. Nah, disitulah polisi harus bertindak. Tapi kalau kita lihat Pak Arianto ini seperti belum selesai. Oke, baik, silakan dilanjutkan. Ya. Maaf. Yang keempat adalah ada kelompok penggerak. Penggerak itu adalah yang mendesain supaya itu demo itu berbuat ricuh. Dan yang kita hadapi sekarang ini Pak, ini demo yang paling berat dihadapi polisi. Karena apa? Isunya banyak sekali Pak. Kalau dulu tuh 98 itu kan isunya cuma tunggal, gampang dilihat itu kira-kira kelompoknya mana, ininya mana itu. Penangkisannya tak mudah. Ini ada 8 isu ya, kekecewaan pada anggota DPR lah, orang rakyat yang sudah menderita, kebencian dengan politik tertentu, a priori kepada polisi. Itu akibatnya ya, kemarin itu perencanaan daripada demo itu sangat besar sekali. Makanya itu polisi kemarin sudah merancang yang kuat sekali gitu. Dan kemudian saya terangkan ya, kenapa kok kemudian terjadi anarkis itu ya. Yang namanya tindakan anarkis yang menimbulkan korban itu Pak, itu biasanya dilakukannya setelah demo yang murni itu berjalan dengan baik. Dan kemudian olah para perusuh itu dari memancing. Makanya sering kejadian kan malam itu. Kejadiannya malam ketika harus bubar, kemudian polisi mengusir. Disitulah para perusuh memancing untuk berbuat. Disitulah banyak sekali terjadi kekerasan. Maka tak heran kalau seandainya Presiden Prabowo Subianto juga akhirnya menyatakan bahwa sebenarnya ada tindakan makar begitu yang dilakukan oleh mereka-mereka yang ingin merusak demonstrasi atau penyampaian aspirasi itu ya. Ya. Nah, saya ke Bang Julius. Yang kita hadapi itu bukan hanya demo, Pak. Kemarin yang kita hadapi itu adalah tujuan anarkis memang sudah didesain. Itu yang kita hadapi ya, gitu. Betul, ini yang kita hadapi. Pertanyaannya adalah ke Bang Julius, jika ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arianto, sebenarnya sebelum-sebelumnya juga selalu seperti itu. Setelah demo ada penyusup yang masuk, ada yang menunggangi. Kenapa hal-hal yang sering salah terjadi ini tidak bisa diantisipasi? Nah, itu yang selalu kami bilang. Kemarin beberapa hari, bahkan tanggal 25, 26, 27, 28 saya di lapangan, itu kita yang memang biasa di lapangan dengan kasat mata itu sudah bisa membedakan, Jenderal. Kita sudah bisa membedakan mana yang bisa, betul. Kita sudah bisa membedakan kemudian siapa yang menyusup untuk datang merusuh, siapa yang bahkan dari bau badannya pun kita bisa memisahkan di antara mereka. Cuma memang yang kami sesalkan, yang bikin kami kecewa adalah ketika penanganan dari anggota kepolisian itu mempersamakan keseluruhan kelompok itu tanpa melakukan penyisiran terlebih dahulu. Itulah keterbatasan yang di lapangan, Pak. Tidak mudah kita. Betul, pasti itu. Satu itu. Iya. Dan kami pun di lapangan berkoordinasi, Jenderal. Itu satu. Yang kedua adalah padahal dalam beberapa konteks itu kami juga memberikan arahan. Kami lihat itu ada beberapa badan-badan kekar, kemudian berambut cepak segala macam, memprovokasi polisi dan segala macam. Lalu kami sampaikan bahwa itu adalah perusuh-perusuh yang bukan dari kita. Tapi tetap saja responnya sama terhadap semua perusahaan. Nah, ini yang saya katakan satu membaca eskalasi itu penting untuk membaca secara terukur dan terlebih lagi melakukan mapping terhadap kelompok-kelompok yang ada di dalam kerumunan masa unjuk rasa itu. Berarti Mas Julius melihat ini pola-pola yang dilakukan ini pola-pola baru atau sebenarnya pola-pola yang lama yang terulang lagi? Ini pola-pola yang lama ya, Sir. Ini pola-pola yang sama, pola-pola yang lama dari mulai demo tahun 2002, 2006, 2008 kenaikan BBM dan seterusnya, ini pola-pola yang sama gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kami juga tidak melihat ada kepemimpinan di dalam mendinamisasi tim pengamanan di tubuh anggota kepolisian. Yang kami lihat itu betul-betul terpojok, kemudian
kemudian dia melakukan hal yang defensif dan bahkan represif. Nah, terhadap semua orang tanpa batas, tanpa ada pembedaan. Tahan Nah, ini sampai yang di saya situ dulu katakan ya. tadi. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Arianto. Ya, itulah seperti itu tadi Pak. Sekarang yang meninggal pun bayangkan Pak, dalam perencanaan demo itu ajakan yang diajukan seperti oleh penggerak itu ya. Mari kita turun ke lapangan, kita bakar DPR, intelijen gitu kita bunuh gitu kan ada kayak gitu bunyinya. Makanya anggota polisi sekarang nggak gampang kalau suruh masuk menjadi intelijen di antara mereka. Contohnya ada itu tukang bakso tadi itu yang terjadi di Jogja tuh. Dia kan dibunuh gara-gara dia dituduh sebagai intelijen. Itulah yang menghambat sehingga kita tuh kesulitan Pak untuk memilah-milahkan di lapangan itu. Tapi intinya gini lah, kalau saya hanya ingin menyampaikan ya, gara-gara daripada kebrutalan anarkis itu dibiarkan Pak. Akhirnya mereka merajalela dan merasa rakyat itu tidak takut dan itu sudah menjadi kebiasaan. Makanya saya kemarin terima kasih itu Pak Prabowo dengan mengatakan bahwa beliau perintahnya ada dua itu. Para pendemo silakan menyampaikan pendapat dengan damai, tertib, damai. Dan kemudian kepada anarkis jangan dikasih kesempatan, tindak tegas gitu. Tapi kan kemudian dipelesetkan seakan-akan kita memberangus kebebasan. Itu yang harus diluruskan di lapangan. Jadi anarkisme ini karena udah terlalu terbiasa gitu ya, terbiarkan. Seperti kemarin hari pertama, hari kedua itu kan polisi kan terlalu pasif itu. Akhirnya apa? Kita diserang habis-habisan. Karena kalau waktu itu kita responsif ya, kita mesti timbul martir itu. Lebih parah lagi kejadian kemarin akibat daripada ada musibah adanya ojol yang meninggal itu. Jadi Baik. kemarin hari pertama kita pasif, tapi kemudian setelah Pak Prabowo memerintahkan itu harus tegas, kemudian kan ada patroli gabungan. Alhamdulillah itu kemarin tuh apa yang didesain oleh si provokator untuk menghancurkan negara ini, kemarin tuh targetnya pasti gitu Pak. Untung mereka tidak berhasil, ini penilaian saya pribadi. Baik, saya ke Bang Jadi Julius. saya Betul beruntung begitu kira-kira yang Anda gitu, lihat pandangan saya. di lapangan bahwa tindakan tegas, tindakan yang disampaikan oleh instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk aparat polisi bertindak tegas ini sudah dieksekusi dengan baik, tegas, terukur. Iya, ini yang tidak kami lihat di lapangan ya, Sir. Ketika dikatakan tegas, ketika dikatakan terukur, maka siapa pihak yang akan dipertegas melalui tindakannya itu? Ketika dikatakan oleh terukur, sejauh mana tindakan itu, kepada siapa itu diberlakukan? Yang pertama tadi harus dijawab bahwa tanggal 25, tadi saya perhatikan betul Mas Ade Ari ketika membicarakan bahwa telah diperhatikan sejak tanggal 25, sudah dimonitor dan segala macamnya. Artinya sebetulnya bacaan ini sudah ada. Ketika bacaan ini sudah ada, artinya seharusnya sudah bisa dipilah-pilah mana kelompok perusuh, mana yang memang masyarakat murni yang tadi Jenderal Arianto jelaskan. Dan kemudian bisa diimbau untuk melindungi diri, kemudian memisahkan diri dari kelompok perusuh, bahkan menjaga diri. Dan itu kan tujuannya sama dengan apa yang diperjuangkan oleh aparat keamanan juga, agar terjadi unjuk rasa yang damai, menyampaikan pesan gitu ya, menyampaikan pesan kepada negara. Nah, ini yang tidak terjadi. Yang dihadapi oleh teman-teman adalah kita diperlakukan sama seperti para perusuh. Jadi tindakan tegas itu lebih kepada tindakan yang represif dan tidak terukur, bahkan melampaui ukuran yang seharusnya. Jadi Tapi menurut Anda apa yang Jenderal disampaikan Prabowo, Presiden Prabowo terkait dengan adanya makar dalam aksi rentetan demonstrasi ini beralasan atau seperti apa? Itu tentu harus dipertegas. Kalau kalimatnya menggantung seperti itu, Yasir, maka tentu ada kelompok-kelompok pro demokrasi, mahasiswa, masyarakat yang menuntut haknya untuk lebih baik lagi, itu merasa dipersalahkan, merasa dianggap bahwa mereka bagian dari makar. Padahal tidak demikian. Makanya saya katakan, mapping mana yang perusuh mana yang bukan itu penting. Kalau mengatakan bahwa ini ada demonstrasi yang disusupi, maka siapa yang menyusupi itu tidak pernah dijawab. Bahwa ada yang ditangkap kemudian dia bagian dari intelijen dan segala macamnya, itu harus dibuka. Itu harus dijelaskan kepada publik supaya masa-masa yang betul-betul berunjuk rasa tanpa vandalisme, tanpa anarkisme, ini bisa dengan tenang memberikan aspirasinya kepada negara. Baik, Tidak Pak Arianto, Anda dipasang sepakat standar yang disampaikan oleh semua Bang orang Julius? sama, semua yang di Ya, jalan saya sama. sepakat karena Gitu. memang kejadiannya sebagian ada di situ, tapi tidak semua ya. Perlu kita lihat Pak, sekarang berapa anggota BRIMOB yang jadi korban Pak? 48 kemarin yang ditinjau ke rumah sakit itu. Kan tidak hanya rakyat yang menjadi korban, akhirnya kan semua. Saya akui, saya tidak menolak apa yang dituduhkan oleh Pak Julius tadi itu. Tapi itulah kesulitan kita ya di lapangan ya. Kita sangat sulit Pak. Kita sudah menekankan, tapi yang kita hadapi itu kemarin begitu masif Pak. Kalau saya tuh sekarang benci betul sama itu tadi, Bapak penggerak yang Bapak tanyakan tadi ya. Kita nggak bisa nyari Pak, tetapi ya kita bisa buktikan kemarin yang di Solo.
hampir semua itu anak-anak kecil dari luar kota semua di drop situ. Siapa yang nyuruh? Kan nggak ngomong dia. Yang di Sukabumi, hampir semua itu terjadi, bahkan yang di luar Pulau Jawa pun kayak di Samarinda. Kan kayak gitu. Jadi ini jelas ada penggerak, Pak. Cuman untuk yang gerakkan itu siapa, itulah kita sulit untuk menangkap. Tetapi penggerak itu kita yakin ada, Pak. Jadi mari kita hadapi bersama-sama gitu. Dengan sekarang nih kita diadu domba, mereka senang-senang, kita berebut sendiri gitu, saling menyalahkan. Itu yang terjadi, Pak, itu. Yes, itu yang kita, tadi Pak. ingin saya, Jenderal. Dan ini ya, saya respon. yakin antara Bang Julius dan juga Pak Rianto ini sepakat ya, dari diskusi kita sepakat bahwa jangan sampai ada yang memprovokasi demo ataupun penyampaian aspirasi ya. Sepakat soal ini ya kita. Jangan diadu domba kita itu. Betul, Pak. jangan diadu domba, jangan terprovokasi, sampaikan aspirasi secara tertib dan pemerintah juga harus merespon dengan baik. Terima kasih Ketua PBHI Julius Ibrani dan juga ada penasihat Kapolri Pak Rianto Sutadi telah bergabung bersama